Terima kasih saudara yang masih setia menyaksikan Sahur Time. Pada sesi ini, Kiai Haji Misbahul Munir akan menjawab pertanyaan dari saudara di rumah yang sudah mengirimkan melalui WhatsApp dan akan dijawab di segmen Anda Bertanya, Kiai Menjawab. Namun sebelum menjawab pertanyaan, saya mengingatkan kembali untuk mengajak saudara-saudara di rumah untuk berdonasi di Dakwah Peduli COVID-19. Nantinya, donasi itu akan diberikan kepada para guru ngaji, santri, majelis taklim, dan pesantren yang terdampak COVID-19. Yang ingin berdonasi, bisa transfer atau melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR yang terdapat di layar televisi Anda. Nah Pak Kiai, dari tadi membahas tentang Aqidatul Khamsin, sifat 50, sifat Allah dan sifat Rasulullah. Ya, Kang. Nah itu fungsinya apa Kiai bagi umat Islam? Kenapa harus mengetahui itu? Kang Amin, bahwa dengan mengetahui akidah 50 itu, insya Allah dapat menguatkan iman kita terhadap Allah wa Rasuluh. Karena ketika kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kita tahu Allah itu siapa dengan konsep tauhid tadi. Ketika kita mengucapkan Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kita tahu siapa Nabi Muhammad itu dengan konsep tauhid tadi. Maka ini adalah hal yang penting. Rasulullah juga mengingatkan, jaddidu imanakum, perbarui imanmu. Dengan apa? Dengan memperbanyak kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan insya Allah kalau tahu maknanya, tambah yakin, tambah mantap Kang Amin. Baik Kiai, ada Pak Andre di Banten menanyakan tentang aplikasi kitab Aqidatul Khamsin ini. Nah Pak Kiai, bagaimana menanamkan akidah ini kepada anak-anak sejak dini? Baik Kang Amin, dalam Islam itu diajarkan begini. Ketika anak baru lahir, kan begitu kan? Diadanin kuping kanan, diadanin di komat kuping kiri, komat. Azan telinga kanan, komat telinga kiri. Allahu Akbar kanan, kiri itu dikomatin. Itu sebenarnya tersirat mengajarkan sejak dini minal mahdi ilal lahdi. Ketika baru lahir diperkenalkan nama Allah. Sebagai suara yang pertama kali didengar. Suara pertama kali yang didengar oleh anak kita. Kadang kita bertanya, anak kecil masa bisa menangkap? Bisa paham? Saya jawab, jangankan anak kecil ciptaan Allah. Kadang plastik yang bernama kaset dulu, itu bisa merekam suara kita kok. Itu buatan manusia. Buatan manusia, apalagi buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Kang Amin. Terus diajarkan hal-hal yang sederhana. Misalnya kepada anak kita, diajarkan tentang rukun agama, tentang rukun Islam, rukun iman, dan akhlak yang baik. Baik dicontohkan secara lisan maupun dicontohkan dengan perbuatan. Itu Kang Amin. Oke. Baik ya, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Marina di Tanjung Priok. Pak Kiai, bagaimana cara memperkuat iman atau akidah kita? Subhanallah, Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita. Bagaimana kita memperkuat iman? Jaddidu imanakum katanya. Perbarui imanmu. Dengan apa? Dengan aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini ikhtiar yang pertama. Yang kedua Kang Amin, untuk memperbarui iman itu dengan memperbanyak ibadah dan taat kepada Allah. Kalau kita melakukan ibadah, iman ini akan bertambah. Yazidu bitta'at. Tetapi kalau kita justru bermaksiat, kita khawatir imannya menipis, berkurang, bahkan jangan-jangan bisa habis. Nanti meninggal menghadap Allah bukan membawa iman tapi su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Itu Kang Amin. Baik. Kiai, ini temanya akidah. Pertanyaannya tajam-tajam Kiai. Ini Bapak Heru di Jakarta menanyakan Kiai. Ada orang yang berpendapat hidup mati itu sudah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, sehingga dia tidak takut pada corona, Kiai. Secara akidah itu seperti apa, Kiai? Bapak siapa tadi? Heru di Jakarta. Bapak Heru, perhatikan bahwa akidahnya benar. Hidup mati Allah yang menentukan. Kaya miskin Allah yang menentukan. Benar nggak? Benar, Kiai. Itu urusan Allah. Keyakinan kita begitu. Ini ditanamkan ke dalam hati kita. Cuma manusia itu punya kewajiban berikhtiar. Jangan ngomong hidup mati apa katanya Allah. Ada kontainer, ayo nggak apa-apa.
wassalam tinggal tahlilan. Benar nggak? Itu Hidup justru mati menantang apa Allah, Kiai. katanya Allah. Kaya miskin apa katanya Allah. Kemudian nggak kerja. Ya wassalam. Jadi miskin beneran. Jadi harus ada ikhtiar Kang Amin. Ikhtiarnya apa? Misalnya katanya pemerintah ada PSBB, jaga jarak. Ikutin. Jangan dibentur-benturkan. Itu juga bagian daripada syariat. Ada akidah, keyakinan ad-dhar wan nafi, yang memberi manfaat dan memberi bahaya hanya Allah. Cuma kita ikhtiar. Sehingga nanti setelah ikhtiar Kang Amin, kok rupa-rupanya kita selamat. Nggak sombong. Oh, kalau saya nggak bakalan. Karena apa? Karena kita tahu Allah yang ngatur. Atau nanti naudzubillah, sudah ikhtiar sudah, hati-hati sudah, masih terkena penyakit. Kita katakan inna lillahi, kembali kepada Allah. Tenang hati kita Kang Amin. Jadi bukan untuk keyakinan itu sombong-sombongan, bukan. Ikhtiar jalan, keyakinan juga harus ada. Karena justru sunatullah itu bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Kiai ya. Memang ada mekanisme. Misalnya kita berdoa, ya Allah, tolong saya berikan kekayaan ya Allah. Banyak amalan yang bisa saya kasihkan. Kalau pingin kaya baca sholawat nariyah 11 kali. Lah hanya sekedar doa. Enggak. Nanti kalau kita berdoa minta kaya kepada Allah, makmur, biasanya tubuh kita semangat untuk kerja Kang Amin. Rajin silaturahim. Itu mekanismenya. Termasuk juga tadi Bapak Heru, tolong ingetin omongan saya. Keyakinan Bapak benar, tidak salah. Tapi Bapak harus ikhtiar, dan ikhtiar itu juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Baik, Kang Amin. Kiai, ini masih puasa Kiai, meskipun nanti beberapa hari ke depan kita akan Idul Fitri, Ya. tetapi tetap puasa itu menjadi fokus utama dakwah, fokus utama ibadah di bulan Ramadan. Dan Ya, karena Kang. Bapak Reza di Purbalingga menanyakan Kiai, ini tentang puasa Kiai. Bagaimana hukumnya mimpi basah ketika sedang berpuasa? Mohon penjelasannya Kiai. Ini tentang puasa Kiai. Mimpi basah di siang hari. Ya, sedang puasa. Pak Reza, ihtilam namanya itu, mimpi basah. Kalau mimpi basah di siang hari kan tidak sengaja keluar mani. Benar nggak? Karena tidur, ya tidak membatalkan, tidak membatalkan. Yang membatalkan itu misalnya keluar mani dikeluarkan dengan sengaja. Ini bahasa pesantren itu inzal, ya, mengeluarkan dengan sengaja. Tapi kalau tidur tidak. Kalau ditanyakan bagaimana mandinya, tetap mandi, setelah itu ya mandi. Itu Kang Amin. Tapi saran saya jangan sampai melakukan hal-hal yang menyebabkan syahwat bangkit sebelumnya Kang Amin. Sehingga nanti ketidurnya kita itu akhirnya mimpi nggak karu-karuan. Lah ini juga ada unsur dosanya nanti. Karena apa? Sebelumnya itu melakukan hal yang menyebabkan syahwat kita itu bangkit. Itu saran saya. Kalau cuma tanya apakah ihtilam atau mimpi basah itu membatalkan, saya jawab tidak. Tidak Kiai. Jadi puasanya lanjut Kiai. Lanjut dan dia mandi besar. Ya. Jangan lupa mandi untuk sholat. Ya. Ya. Baik Kiai, terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan sudah dibaca. Saya sampaikan terima kasih kepada para pemirsa di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Terima kasih dan mohon maaf kami tidak bisa membacakan semua pertanyaan-pertanyaan itu. Dan saya mengingatkan kembali bagi saudara-saudara yang ingin berdonasi untuk para guru ngaji, santri, majelis taklim, dan pesantren yang terdampak COVID-19 bisa berdakwah di Dakwah Peduli COVID dengan melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Nah, selain berdonasi, Anda juga bisa menyalurkan zakat Anda melalui NU Care Lajisnu di nomor rekening yang tertera di layar televisi Anda sebesar Rp35.000 per individu. Jangan kemana-mana, Sahur Time segera kembali.